Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sidqi utawi iki iku bab nerangake jujur. Fal awwalu mongko iku utawi kang pertama iku an Ibnu Mas'ud saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, inna sidqa sak temene jujur iku yahdi nuduhake apa sidik ilal birri maring kebagusan. Wa inal birra lan sak temene kebagusan iku yahdi nuduhake apa bir ilal jannati maring surga. Wa innar rajula lan sak temene wong lanang iku layas tuku bakal jujur sapa rajul hatta yuktaba sehingga ditulis indallahi mungguhi Allah sidikon ing wong kang banget jujure. Wa inal kadhiba lan sak temene bujuk iku yahdi nuduhake apa bujuk ilal fujuri maring lacut. Wa inal fujuri lan sak temene lacut iku yahdi nuduhake apa kadhib ilan nari maring neraka. Wa innar rajulan lan sak temene wong lanang iku layak ribu yakti goroh sapa rajul hatta yuktaba sehingga ditulis sapa rajul innallahi mungguhi Allah kadzaban ing wong kang akeh bujuke. Muttafaqun alaih. Arti dari hadis ini adalah dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedangkan kebohongan mengantarkan kepada kedurhakaan dan kedurhakaan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berkata bohong akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan nomor 1 adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berkata dan berbuat jujur. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan dan juga menjauhi kebohongan karena akan mendatangkan keburukan. Sifat jujur adalah merupakan termasuk kebutuhan primer atau wajib bagi setiap orang. Kejujuran adalah sumber ketenangan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya karena sesungguhnya jujur adalah sumber ketenangan dan dusta adalah sumber kebimbangan. Riwayat Imam Tirmidzi. Manfaat jujur itu memang terkadang tidak langsung bisa dinikmati. Tidak jarang, buah dari kejujuran harus didahului dengan kepahitan dan kesulitan. Tapi dengan tetap bersabar dalam kejujuran, pasti akan tiba masa untuk merasakan keindahannya. Kejujuran sangat mahal harganya. Mendidik diri maupun keluarga untuk selalu berperilaku jujur adalah sifat yang mulia. Namun tidak mudah untuk mengamalkannya. Karena Rasulullah SAW menuntun kita dan menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang manusia dan yang mampu menyelamatkannya dari azab neraka kecuali kejujurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang sidik atau orang yang jujur." Surat At-Taubah ayat 119. Marilah kita belajar dari kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang jauh sebelum diangkat sebagai Rasul, yaitu disifati oleh kaum Quraisy dengan sebutan atau julukan Al-Amin, yakni orang yang sangat dipercaya. Kepercayaan kaum Quraisy kepada beliau sangat tinggi, apalagi ia adalah merupakan keturunan Abdul Muthalib yang dihormati dan dikenal sangat amanah menjaga, memelihara Ka'bah dan memberi minum pada mereka yang tawaf. Bohong dalam berucap, bersaksi dan memberitakan dan sebagainya merupakan salah satu tanda-tanda kemunafikan. Islam memandang kebohongan adalah induk dari berbagai dosa. Kebohongan akan menambah kerawanan dalam masyarakat. Kebohongan tidak jarang membuat campur aduknya antara yang benar dan yang batil. Sesuatu yang batil bisa tampak seolah menjadi benar karena kepandaian membuat rekayasa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Surat Ali Imran ayat 61. Yang nomor 2 adalah
Orang yang terbiasa melakukan sesuatu yang telah menjadi sifatnya, maka tidak salah kalau dia dijuluki dengan kebiasaan atau sifatnya tersebut. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu dan telah menjadi sifatnya, maka biasanya orang akan menjuluki dengan kebiasaannya tersebut. Sejarah mengenal orang-orang mulia seperti Abu Bakar yang disifati dengan asidik atau jujur karena kejujurannya, atau Umar bin Khattab yang disifati dengan Al-Faruq, yaitu pembeda yang hak dan yang batil. Atau bisa juga mereka yang disifati dengan keburukannya seperti Musailamah, yaitu si nabi palsu yang dijuluki dengan Al-Kadzab atau pendusta, atau Amr bin Hisham yang dijuluki Abu Jahal atau bapak jahil. Nomor 3, pahala dan siksa tergantung amal yang dilakukan. Perlu kita ketahui bahwa pembalasan adalah sesuai dengan amalan atau perbuatan yang dilakukan. Bila kita beramal soleh, maka balasannya pun juga sama dengannya, yaitu kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila sholihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Dan juga Allah berfirman dalam surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya atau mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 124. Allah membalas amal soleh dengan kehidupan yang baik, sedangkan orang yang menjauh dari perintahnya, yakni melakukan amal buruk, maka dia pun akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ia akan merasa terhimpit sebesar dia berpaling dari Allah. Meski dia bergelimang nikmat di dunia, namun hatinya terasa gersang, merasa penuh siksa. Karena itulah dia mencari jalan untuk meringankan derita batinnya. Maka khomer atau minuman keras pun menjadi pelariannya, atau narkoba menjadi pelampiasan dan sejenisnya. Dia tidak merasa nyaman dan tenang, tidak dengan hartanya, anak atau keluarganya. Ini semua adalah siksa yang disegerakan di dunia. Bila ia tidak segera bertaubat, maka siksa akhirat yang lebih dahsyat akan menunggunya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lahum adzabun fil hayatid dunya wal adzabul akhirati asyak wa ma lahum minallahi min waq. Artinya, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan tak ada yang lebih bagi mereka seorang perlindungan dari azab Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 34. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Surat Al-Infitor ayat 13 dan 14. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.